sekarang kita akan lebih dalam ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Cindy. Ya, siap. Oke, sejak kapan kalau ini ada datanya keadilan restoratif diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Untuk asesmen terpadu bagi pecandu atau penyalahguna narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sebenarnya udah sejak dibentuknya BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017. Nah, kemudian untuk masuknya di seksi pemberantasan itu udah dari tahun 2011. Untuk 2019 ya. 2019 ya. Siap. Nah, untuk yang kami tangani di tahun 2021 itu ada sebanyak 4 klien dari 2 kasus. Jadi satu kasus satu klien, kemudian satu kasusnya lagi ada 3 orang klien. Itu untuk tahun 2021. Kalau untuk tahun 2022 sendiri kami sampai saat ini sudah menangani 12 orang klien. Nah, untuk kebanyakan memang rekomendasinya adalah rehabilitasi karena memang persyaratannya memenuhi. Kemudian ada 2 lainnya yang tidak memenuhi, jadi perkara tetap lanjut, jadi tidak di restoratif justice. Jadi dari 2021 ke 2022 tadi ada berapa? 16. 2 yang tetap lanjut. Siap, betul. Oke, dari artinya kan ada berapa itu yang rehabilitasi itu? Jadi totalnya ada 14. Nah, itu sudah selesai semua rehabilitasinya atau masih ada yang jalan atau? Ada yang kebetulan baru-baru ini kami baru nanganin lagi di bulan ini. Jadi untuk proses rehabnya masih berjalan, Pak. Itu rata-rata berapa lama waktu untuk rehabilitasi itu? Tergantung dari hasil asesmen medisnya, Pak. Biasanya dari dokter atau psikolog akan menyebutkan ketergantungannya itu udah seberapa parah. Jadi biasanya untuk kebanyakan biasanya 1 kali periode rawatan itu adalah sekitar 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan, cuman ada juga yang 1 bulan karena memang dia baru sekali makai, baru beberapa kali makai gitu. Jadi belum ada ketergantungan berat sehingga rehabilitasinya bisa selama 1 bulan. Itu dilakukan di Sambang Lihum gitu? Di Rumah Sakit Sambang Lihum, betul, Pak. Nah, mengenai biaya yang bersangkutan itu bagaimana? Untuk biaya sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2020 itu biaya diserahkan kepada keluarga atau pasiennya sendiri, dibebankan pada keluarga dan pasiennya sendiri. Cuman untuk kriteria khusus itu bisa diklaim di Kementerian Kesehatan dengan syarat-syarat tertentu seperti penerima PBI, bantuan iuran dari pemerintah. Jadi untuk 1 kali periode rawatan bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang dari 14 klien tadi ditanggung semua atau? Ada beberapa yang ditanggung, ada juga yang memang bayar sendiri karena bukan penerima PBI. Setelah itu mereka sudah dianggap kembali, artinya tidak nyandu lagi. Itu bagaimana caranya? Apakah tetap dipantau atau mereka diminta tetap datang untuk konsultasi atau bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi untuk yang menjalani rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Sambang Lihum, karena memang satu-satunya rumah sakit rujukan yang terstandar untuk penanganan ini, kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Sambang Lihum. Jadi apabila mereka sudah selesai menjalani rehabilitasinya, mereka mendapatkan surat selesai rehabilitasi rawat inap dari rumah sakit dan melapor ke BNN yang mengirimkan. Nah, jadi kalau di Hulu Sungai Selatan ini akan dikirimkan kembali kliennya ke BNN Hulu Sungai Selatan untuk kemudian diikutkan dalam program pasca rehabilitasi. Ada pasca rehabilitasi? Ya, betul. Jadi seperti untuk apa itu, mungkin, Bu? Jadi kalau di seksi rehabilitasi sendiri ada namanya rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna narkotika. Rehabilitasi berkelanjutan ini dari mulai tahapan awal penjangkauan, kemudian rehabilitasinya sendiri, rawat jalan maupun rawat inap. Selesai ini kemudian pasca rehabilitasi di mana klien ini akan dimonitor oleh petugas pasca rehabilitasi atau petugas rehabilitasi itu sendiri selama kurang lebih 4 bulan. Nah, di dalam rentang waktu selama 4 bulan pasca
rehabnya tadi, maka dilakukan kegiatan-kegiatan seperti home visit, katakanlah gitu, kunjungan rumah kepada klien ini oleh petugas. Kemudian ada tes urin berkala, kemudian ada konseling individunya, ada juga pengikutan mereka di terapi kelompok. Nah, kemudian dan memungkinkan untuk diikutkan untuk program pasca, klien ini bisa diikutkan di kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal atau yang ada di sekitar domisilinya. Jadi atau bisa diikutkan kegiatan vokasional. Misalnya di situ ada dekat dengan BLK katakanlah begitu, maka klien bisa diikutkan dalam program pelatihan kerja di BLK dengan fasilitasi dari BNN seperti itu. Jadi harapan kita adalah setelah dilakukan rehabilitasi sampai pasca rehabilitasi, ini pasien masih bisa dimonitor dan kemudian bisa dikembalikan ke fungsi sosialnya. Karena outcome dari rehabilitasi sendiri adalah pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Pulih di sini artinya abstinen ya, tidak lagi menggunakan zat apapun zatnya. Kemudian produktif di sini artinya bahwa klien bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Misalnya dia seorang pelajar, dia masih bisa bersekolah atau mengikuti program pendidikan non formal lainnya. Nah, kemudian berfungsi sosial di sini, kalau dulu misalnya pada saat dia menjadi pecandu itu dianggap katakanlah berstigma negatif, maka dengan digabungkan bersama teman-teman barunya di dalam program pasca, dia mendapatkan komunitas sosial baru sehingga bisa berfungsi secara sosial dengan positif. Harapannya memang seperti itu. Oke, yang tadi masalah program pasca rehabilitasi tadi. Siap. Ada yang namanya apa? Tes urin secara berkala, itu memang waktunya ditentukan atau tiba-tiba dadakan atau Bu? Dadakan, tidak ada janjian gitu. Dalam program rehabilitasi itu tentu tes urin pada saat pertama dia dilakukan asesmen itu wajib. Pada saat perjalanannya itu nanti dadakan akan dilakukan tes urin bagi klien kita. Jadi kita memastikan bahwa dia masih clean seperti itu. Artinya tidak pakai gitu ya. Jadi dilakukan itu 2 kali pada masa rawatan jalannya, kemudian 2 kali masa pasca rehabilitasinya seperti itu. Jadi itu tergantung dari petugas mengira-ngira kapan waktunya. Gitu. Kalau andai kalau ternyata positif urinnya Bu, itu apa konsekuensi bagi yang bersangkutan? Ya. Jadi memang dalam stage of change ya, dalam tahapan perubahan dunia adiksi ya. Ini kita bicara tentang dunia adiksi ya, dunia candu narkotika. Ada yang stage-nya itu relapse, katakan begitu. Relapse ini kambuh. Ada slip, ada relapse. Yang dinamakan slip itu apabila dia sudah abstinen selama rawatan, selama beberapa bulan rawatan tidak menggunakan lagi, tapi slip kepleset pakai sekali, itu namanya slip. Biasanya kalau sudah ada trust antara klien dengan terapis, bisa klien sendiri yang bicara atau keluarganya yang menyampaikan kepada terapis bahwa si A ini menggunakan lagi tadi malam, katakan gitu. Laporan ini kemudian yang ditanggapi oleh terapis di klinik, silakan datang lagi. Itu kita konseling lagi untuk mengembalikan supaya tidak menggunakan. Kalau slip biasanya lebih mudah ya kita mengendalikan. Jangan sampai relapse atau kambuh. Yang disebut relapse atau kambuh ini adalah pola penggunaannya sama dengan pola penggunaannya dulu sebelum rehabilitasi atau lebih parah dari itu. Itu namanya relapse. Ke arah pidana. Tidak kita pidanakan karena dia melaporkan diri
karena Oh. dia menggunakan dan dia melaporkan gitu. Mm-mm. Dia melaporkan diri bahwa dia pakai atau keluarganya melaporkan bahwa dia pakai. Jadi bukan ditangkap oleh aparat katakanlah begitu dengan barang bukti gitu. Kalau ditangkap aparat dengan barang bukti ceritanya akan beda pula. Biasanya penyidik akan menanyakan apakah ini benar klien kita. Oh ya. Karena mereka kan diberikan kartu ya, kartu rawat jalan. Nah, itu diberikan 2 kali masa periode rawatan. Kalau sudah 2 kali kesempatan periode rawatan, itu lanjut untuk pidana seperti itu. Artinya sudah. Karena sudah tahu konsekuensi sebenarnya. Mm-mm. Seperti itu.